Pernahkah kamu merasa berada di titik paling sulit dalam hidup? Saat semua jalan terlihat buntu, harapan seakan padam, dan hanya ada rasa lelah yang menyelimuti hati. Pada saat itulah, banyak orang baru teringat untuk berdoa. Tapi tahukah kamu, doa bukanlah jalan terakhir, melainkan senjata paling kuat yang dimiliki seorang muslim sejak awal perjalanan hidupnya. Inilah keajaiban doa, rahasia yang sering diremehkan, namun mampu mengubah nasib seseorang dengan izin Allah. Islam mengajarkan bahwa doa adalah inti ibadah. Rasulullah bersabda, doa adalah ibadah. Mengapa demikian? Karena dalam doa, seorang hamba benar-benar menunjukkan kelemahan, ketidakberdayaan, sekaligus keyakinannya kepada Sang Pencipta. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan doa, karena ia langsung mengetuk pintu langit, menghubungkan hati manusia dengan Rabb yang Maha Mendengar. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Qs. Ghafir 60. Ayat ini adalah janji, bukan sekadar nasihat. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah pula yang menjanjikan jawaban. Bisa jadi jawaban itu datang cepat, bisa juga ditunda, atau bahkan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semua itu adalah bentuk kasih sayangnya yang seringkali kita baru sadari di akhir. Kisah-kisah nyata tentang kekuatan doa pun tak terhitung jumlahnya. Lihatlah Nabi Yunus, alaihi salam yang terperangkap dalam perut ikan paus di kegelapan laut. Tidak ada jalan keluar bagi manusia biasa, tapi dengan doa tulusnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, Allah selamatkan beliau dari keadaan mustahil. Itu bukti bahwa doa bukan hanya sekadar ucapan, tapi energi spiritual yang mengubah takdir dengan izin Allah. Bukan hanya Nabi Yunus, tetapi banyak kisah lain yang menggambarkan kedahsyatan doa. Seorang ibu yang mendoakan anaknya sepanjang malam, seorang musafir yang berdoa di tengah perjalanan, hingga seorang muslim yang berdoa di sepertiga malam terakhir, semuanya memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Doa-doa itu kadang terlihat sederhana, tetapi Allah yang Maha Besar mampu menjadikannya sebab datangnya pertolongan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap doa hanya pelengkap setelah usaha. Padahal sejatinya, doa adalah bagian dari usaha itu sendiri. Bayangkan seorang petani yang menanam benih dengan penuh semangat, lalu ia berdoa agar Allah turunkan hujan. Benih yang sama tanpa doa bisa saja tumbuh, tapi doa menjadikannya penuh berkah, lebih dari sekadar hasil panen. Begitu pula dengan hidup kita. Rasulullah juga mengajarkan adab-adab dalam berdoa. Mulai dari menghadap kiblat, mengangkat tangan, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, hingga mengulang-ulang doa dengan penuh keyakinan. Semua itu bukan sekadar formalitas, melainkan cara agar hati benar-benar hadir dan menyatu dengan doa. Sebab doa tanpa hati hanyalah kata-kata kosong, sedangkan doa yang penuh keyakinan bisa mengguncang takdir. Pernahkah kamu merasakan doa yang tidak langsung terkabul, lalu beberapa waktu kemudian baru sadar bahwa Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah? Itulah rahasia yang membuat seorang mukmin tidak pernah rugi ketika berdoa. Jika terkabul, itu karunia. Jika ditunda, itu ujian kesabaran. Jika diganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu tanda cinta Allah. Maka doa selalu memberi keuntungan bagi orang beriman. Doa juga menjadi penenang jiwa. Ketika seseorang menghadapi masalah berat, doa membuatnya merasa tidak sendirian. Ada tempat kembali, ada telinga yang selalu mendengar, ada tangan yang selalu menolong. Itulah mengapa orang-orang yang rajin berdoa biasanya lebih kuat menghadapi cobaan hidup. Mereka sadar, ada kekuatan besar yang selalu mendukung di balik layar kehidupan. Pada akhirnya, doa bukanlah sekadar permintaan, tapi bentuk penghambaan. Ia adalah bukti bahwa manusia sadar dirinya lemah, dan Allah lah yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah meremehkan doa, sekecil apapun. Sebab bisa jadi doa yang kamu ucapkan hari ini, meski dengan suara lirih, kelak menjadi penentu besar dalam hidupmu. Ada satu rahasia lain tentang doa yang sering kita lupakan. Doa bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Rasulullah bersabda bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut akan dikabulkan. Malaikat pun ikut mendoakan kebaikan yang sama bagi orang yang berdoa itu. Bayangkan, saat kita mendoakan kesuksesan sahabat atau kesehatan orang tua, kita sebenarnya sedang menanam doa yang kembali kepada diri kita sendiri.
Inilah mengapa Islam sangat menekankan pentingnya saling mendoakan. Doa bukan sekadar permintaan pribadi, tapi jembatan cinta antara hati-hati kaum muslimin. Seorang ayah yang diam-diam mendoakan anaknya agar menjadi anak saleh, seorang ibu yang meneteskan air mata di sajadah demi keselamatan keluarganya, atau seorang guru yang mendoakan murid-muridnya agar sukses dunia akhirat, semuanya adalah bentuk cinta yang Allah balas dengan cara luar biasa. Selain itu, doa juga memiliki waktu-waktu istimewa yang sangat dianjurkan. Rasulullah mengajarkan bahwa doa di sepertiga malam terakhir, doa saat berpuasa, doa di antara azan dan iqomah, hingga doa ketika hujan turun adalah momen-momen mustajab. Saat itu, pintu langit terbuka lebar, doa seorang hamba lebih dekat dengan jawaban. Karena itu, orang beriman selalu menunggu waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa. Kisah nyata tentang doa yang mustajab juga banyak kita temukan di sekitar kita. Ada orang yang hampir putus asa karena terlilit utang, lalu ia memperbanyak doa di malam hari, hingga akhirnya Allah datangkan jalan keluar yang tidak pernah ia duga. Ada pula yang sakit keras, namun karena doa tulusnya dan doa orang-orang di sekitarnya, ia mendapatkan kesembuhan. Semua itu menunjukkan bahwa doa bukan ilusi, melainkan realitas yang Allah janjikan. Doa juga menjadi benteng yang melindungi seorang muslim dari keburukan. Rasulullah sering mengajarkan doa-doa perlindungan, seperti doa pagi dan petang, doa sebelum tidur, dan doa keluar rumah. Setiap kalimat doa itu adalah perisai tak terlihat yang menjaga kita dari bahaya yang tidak mampu kita lawan sendiri. Betapa banyak orang selamat dari mara bahaya karena kekuatan doa yang mereka ucapkan dengan penuh keyakinan. Yang lebih menakjubkan, doa bukan hanya mengubah keadaan dunia, tapi juga menjadi penyelamat di akhirat. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibanding doa. Doa menjadi cahaya di hari kiamat, doa menjadi saksi bahwa seorang hamba pernah berharap hanya kepada Rabb-Nya, bukan kepada makhluk. Maka doa yang kita ucapkan dengan ikhlas di dunia akan menjadi bekal berharga yang menolong kita kelak. Namun, seringkali kita terlalu tergesa-gesa ingin doa segera terkabul. Padahal Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Bisa jadi apa yang kita minta saat ini belum tepat waktunya, atau justru akan membahayakan kita jika terkabul. Oleh karena itu, seorang mukmin sejati selalu berdoa dengan penuh kesabaran, sambil meyakini bahwa Allah tidak pernah menolak doa, hanya saja Allah memilih jawaban yang terbaik. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Seringkali doa yang kita anggap kecil justru menjadi kunci perubahan besar dalam hidup. Doa seorang ibu di sudut rumahnya bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Doa seorang hamba yang ikhlas di malam sunyi bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah bagi umat yang luas. Dan doa yang kita ucapkan hari ini, bisa jadi menjadi cahaya penerang di saat kita paling membutuhkannya. Terus